pagi, selamat bertemu dengan saya Heri Rajasa, analis dan educator dari WeTrade. Saya hari ini akan memberikan suatu edukasi untuk bagaimana menginstal indikator yang saya gunakan untuk memasukkan profit. Mudah-mudahan berguna dan ini tidak memakan waktu lama ya. Yang pertama tentunya kita membuat suatu chart yang kita akan gunakan ya. Kalau kita saya kemudian trading di Gold, saya gunakan XAUUSD, saya klik akan seperti ini, akan saya hilangkan gridnya supaya nggak terlalu ramai. Kemudian akan saya perbesar supaya lebih jelas. Dan ini kita lihat semua warnanya hijau, jadi saya rubah naik turunnya itu. Jadi kalau misalnya dia naik, saya bikin warna hijau, sementara kalau waktu dia turun saya gunakan warna putih ya. Ini warna putih. Oke, jadi dengan demikian kita bisa dapatkan sekarang bar dalam hal ini adalah hourly ya, per jam, grafik batang per jam yang menunjukkan kalau pada waktu hijau ini dia lagi naik, putih dia lagi turun ya. Saya akan juga kasih spasi supaya bisa punya space untuk memprediksi atau melihat bagaimana ke depannya. Nah, seperti lihat ini ada garis separator, itu menandakan karena ini ada 24 bar, ini 24 jam, berarti satu separator ini dipisahkan dalam waktu satu hari. Ini 1, 2, 3, jadi ini 3 hari terakhir ya. Ini adalah hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya. Ya, kalau kita secara manual kita bisa lakukan menarik garis dari harga tertinggi ke harga tertinggi kedua ya. Ini adalah garis trend line. Tapi kalau misalnya dia udah dipecahkan, broken ya. Kalau udah dipecahkan berarti kita harus buat lagi karena dia udah nggak berlaku, karena dia sebagai resisten ini tadinya sebagai batas ya, batas atasnya sebagai resisten. Jadi saya bisa pindahkan lagi ke titik dimana dia belum dipecahkan. Ternyata hari ini barusan dipecahkan lagi. Oke, kalau gitu saya akan pindahkan. Berarti ini adalah garis resisten terakhir ya. Jadi dinamis ya, kita bisa gunakan itu naik turun ya. Oke, ini adalah grafik per jam ya. Kemudian yang kedua, saya buatkan langsung yang namanya Fibonacci retracement ini untuk menentukan harga terendah, harga tertinggi, kemudian level-level di mana dia kemungkinan melakukan koreksi, dan sudah dibuktikan dengan angka-angka golden ratio Fibonacci ya, di mana dia digunakan sudah cukup lama ya di dalam dunia finansial untuk mengukur dan memprediksi. Misalnya katakanlah dia sudah turun sampai sini, dia akan koreksi kemana? Pertama ke 78,6, ini sudah tembus, kemudian ke 61,8%, ini sudah tembus. Nah, sekarang targetnya adalah ke 50%. Nah, 50% ini adalah biasanya angka penting karena di sini netral ya. Dia bisa naik, bisa turun, bisa melanjutkan lagi perjalanan atau tidak. Jadi saya kasih warna hijau. Dan Anda lihat di sini resistennya tertinggi, yaitu harga yang tidak berhasil ditembus terakhir di 2 hari terakhir dari gold ini adalah ada levelnya, ada harganya. Kita bisa lihat di sebelah kanan ini di sini. Ya, di harga di sini ada 3374 dan harga terendahnya kita kasih juga warna biru sebagai support ya. Nah, ini dia ada di 3323. Jadi Anda tahu terendah 3323, tertinggi 3334, dan middle-nya ada di 3349 atau 3350 ya. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Ada kemungkinan dia akan menembus ini, dan kalau gagal dia akan turun lagi. Jadi itu aja pertama. Tapi kalau kita butuh lagi bantuan, kita bisa gunakan namanya indikator menentukan arah trennya lagi kemana gitu ya. Kalau kita nggak tahu membaca pola-pola pattern price action ini, Anda bisa dibantu dengan namanya tren yang sudah mempunyai formula ya. Disebut ini moving averages, jadi harga rata-rata pergerakan dari harga itu.
Saya mulai dengan yang harga dengan periode 14 ke belakang, saya kasih warna merah. Nah, jadi dia menghitung 14 closing dari bar chart ini, harga closingnya di mana dibagi 14, kemudian disambung-sambungkan menjadi suatu line. Di sini ada macam-macam, ada bisa simple, exponential, smoothed, linear weighted ya. Saya gunakan yang paling sensitif, yang cocok dengan trading saya. Nah, jadi di sini kalau dia menunjukkan bahwa 14 ke belakang itu setiap titik itu. Nah, titik yang saya sekarang ada pegang ini yang di 22 di 3338 itu menandakan rata-rata dari harga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ke belakang. Jadi itu moving averages ya. Kemudian saya buat lagi satu lagi untuk menggunakan saya jelaskan ya. Ini adalah dengan periode 30 sama moving average-nya saya gunakan linear weighted, saya kasih warna biru ya. Dia lebih lama periodenya ngitungin dari 30 bar ke belakang terjadi angka ini. Sekarang 3339. Nah, sebenarnya apa? Sebenarnya ini dengan harga rata itu diharapkan memang kalau kita lihat ya, harga itu selalu nggak pernah lepas atau terlepas dari moving averages-nya ini. Jadi kita udah bisa tahu, kalau bisa udah tinggi pasti mungkin dibalik. Kalau udah terlalu rendah, dia mungkin balik lagi. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan moving averages ini? Kita bisa lakukan itu dengan melakukan suatu sinyal. Jadi bukan sinyal, maksudnya dia bisa memberikan kita sinyal. Jadi contohnya nih, kalau pada waktu price-nya ini crossing di sini, yaitu pada saat merahnya itu menembus ke bawah, yang fast moving averages-nya itu menembus yang slower-nya, itu tandanya bahwa dia ke bawah, itu adalah dia tanda untuk sell di sini nih. Ini harus sell nih ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Oke, ini tanda untuk sell ya. Sementara sebaliknya juga kalau dia tembus ke atas seperti di sini ya. Nah, di sini dia yang merah itu tembus ke atas. Itu tandanya memang dia sinyal untuk beli ya. Ya, sinyal untuk beli ini. Di sini kita bisa beli atau buy atau posisi kita long ya. Oke, jadi kita pertama sudah tahu bagaimana menggunakan moving averages crossing dua moving averages ya. Ada beberapa lagi yang saya sebenarnya juga gunakan, saya sampai 4 ya moving averagesnya, tapi kali ini saya gunakan dulu yang 2 aja, lebih mudah, yang simple ya. Dengan demikian Anda nanti bisa terapkan dengan cepat ya. Mungkin saya gambarin dulu untuk tanda-tanda sinyalnya ya, supaya memudahkan Anda melihat bagaimana menggunakan moving averages ya. Nah, ini lagi sell nih, terus kemudian ini agak rancu ya, tapi boleh dikatakan di sini dia masih menggunakan sell lagi di sini. Ya, jadi kadang-kadang moving averages itu dia sangat berlaku waktu trending ya. Terus plus buy sell. Nah, waktu di sini dia karena pergerakannya flat ya, dia jadi seperti agak susah menerapkannya kalau di dalam gerakan yang konsolidasi, istilahnya akumulasi konsolidasi ya. Oke, kemudian untuk itu kita butuh lagi satu indikator yang untuk membantu apabila misalnya dia kondisinya seperti itu, banyak yang konsolidasi. Itu saya gunakan adalah stochastic oscillator ya. Saya gunakan ini. Oke, 14 18 6 3 ya. Oke, indikator-indikator ini Anda perlu untuk melakukan backtesting bagaimana hasilnya, sesuai apa enggak. Nah, kalau ada sesuai, nah itu Anda pegang. Nah, ini adalah indikator untuk mengetahui kapan itu posisi buy kita mungkin sudah cukup untuk kita jual ya, di overbought. Ini daerah overbought antara 80 dan 100. Kemudian kalau dia sudah mencapai di bawah ini oversold, sudah terlalu jenuh untuk dijual, jadi kita harus lepas posisi atau kita juga ambil posisi beli ya.
Contohnya saya akan kasih tanda ya, misalnya kayak gini di sini, dia nggak nyampe di sini ya, tapi dia crossing. Jadi saya kasih dulu ini tanda. Ini adalah tanda dia jenuh beli, overbought ya. Tandanya kita bisa lepas posisi beli kita, atau kita juga bisa jual ya. Kemudian yang di bawah dari 0 sampai 20 itu adalah oversold. Saya kasih warna biru supaya berbeda ya. Nah, oversold dan overbought ini adalah yang kita cari, yang kita lihat dalam stokastik. Dan biasanya dengan gitu kita bisa membantu pada saat konsolidasi. Contohnya di sini dia buy, di sini dia sell. Nah, dia masih sell, sama sekali masih sell, di sini baru buy. Jadi kita coba kita kasih tanda seperti yang kita buat di atas ya. Nah, ini saat dia buy, sinyal untuk buy. Terus ini ada sinyal untuk sell. Kita buat lagi sinyal untuk buy. Nah, ini juga ada sinyal buy. Sekarang sebenarnya kalau saya lihat sih memang kalau secara per jam 2 jam ke depan ini dia masih bullish ya, karena ada tanda sinyalnya di sini buy. Oke, kadang-kadang kita lihat loh, ini kalau yang nggak mencapai itu gimana? Dia ada dua sinyal yang kita bisa lihat, yaitu antara si datanya, si pricingnya itu dengan sinyal kan yang merah ini. Jadi kalau dia tembus ke bawah ini sell, dia tembus biru ke atas dari si merah kita buy ya. Ini sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy ya. Jadi Anda bisa juga melihat crossing, sama juga waktu kita lihat crossing dari moving averages, kita bisa melihat crossing dari dari sinyalnya ya. Mungkin kalau istilahnya kan D persen sama K persen ya kalau di stokastik ya. Tapi kita bikin mudah aja antara moving averages dengan sinyal gitu aja. Jadi dia tahu oh ini sell, oh ini buy, ini sell, ini buy, ini sell ya, ini buy. Oke. Nah, itu adalah dua indikator yang saya gunakan, yaitu moving averages untuk mengetahui tren, stokastik untuk klarifikasi. Kemudian saya juga tambah satu lagi untuk klarifikasi juga, yaitu namanya MACD ya, moving averages convergence divergence MACD ya. Dan ini saya gunakan apa adanya, ukuran yang ada ya. Dia sebenarnya menggambarkan mengenai pergerakan harga itu ya dengan sinyalnya. Jadi ini sinyal rata-rata ini convergence atau divergence antara harga tersebut ya. Dia bisa mewakili kalau misalnya dia crossing ke bawah, ini adalah sell ya. Oke, jadi ini daerah positif, ini daerah negatif ya. Anda ada dibagi dua ya. Kalau positif lagi dalam keadaan teritori bullish, ini adalah teritori bearish. Ini bearish, ini bullish, ini bearish. Sekarang masih bearish nih, tapi dia lagi naik ke atas karena dia crossing di sini ya, crossing si histogramnya ini, crossing si sinyal ini berarti buy. Ini buy nih. Nah, ini buy. Nah, ini waktu dia crossing di sini nih ke bawah, ini sell. Ini sell tuh ya, sell. Ini crossing ke atas, ini buy, ini buy ya. Jadi saya sudah berikan suatu 3 contoh indikator yang sangat berguna bagi saya dalam sehari-hari, yaitu untuk intraday trading. Terutama ini saya menggunakan untuk gold ya. Kadang-kadang untuk beberapa currency lainnya, pairnya kita butuh beberapa indikator yang berbeda, tapi pada intinya sih sama ya. Kalau yang saya observasi
saya menggunakan intraday strategi ya. Strategi. Oke, intraday itu adalah artinya kita masuk hari ini, kita keluar hari ini ya. Kalau scalper dia lebih cepat lagi ya, nggak sampai 5 menitan kita udah buy sell ya. Nah, saya lebih menggunakan, kalau nggak scalper saya menggunakan intraday ya. Jadi nggak nginep posisinya ya. Kalau nginep di hotel kan mahal kan, bayar kan. Sama juga nih kalau nginep di bank posisinya, kalau nginep kita dapat swap rate ya. Jadi kita hindarkan kalau satu hari, kita mendingan kita close position ya. Kecuali kalau Anda memang dananya besar, jadi bisa untuk membayar swap rate, karena nanti profitnya juga lebih besar kan. Anda bisa gunakan dengan S4 ya. S4 ini batasnya adalah per minggu, ini batas mingguan ya. Anda juga bisa itu sell, buy, sell. Ini masih sell, tapi dia mau menekuk ya. Nah, konfirmasi itu yang kita tunggu. Kita masuk entry-nya kapan? Pada saat ada konfirmasi. Makanya saya butuh ada indikator. Nah, indikator ini membuat kita bisa mengamati dan kemudian melakukan action ya. Saya lebih suka untuk trading manual. Kenapa? Karena saya bisa lakukan itu sendiri dan memang saya ada pengetahuannya. Tapi kalau untuk beginner, kalau misalnya dia katakanlah masih sulit ya untuk mengerti hal-hal seperti ini, Anda bisa lakukan copy trading. Copy trading itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh trader yang sudah profesional. Dia membagikan keberuntungannya, posisi-posisinya dia, dan Anda nanti akan dapat profit sama-sama posisi dia ya nggak. Tapi dengan demikian nanti akan bagi profitnya 30% buat si copy traders tersebut ya. Oke, tapi kita juga harus hati-hati memilihnya, jangan sampai nanti kita malah terjerumus ya. Jadi maksudnya malah margin call dan lain-lainnya. Oke, ini untuk mingguan. Anda juga kalau mau lebih lama lagi, misalnya mau yang ditahan sampai bulanan bisa juga ya. Misalnya katakanlah ini Anda lihat nih, ini bulan Maret nih. Anda misalnya ada tanda di sini, oh nih bulan Maret nih, cross, oh saya beli, wah banyak sekali kita keuntungannya ya. Terus kita tahan terus sampai mencapai berapa, kalau kita beli satu lot ya bisa mencapai $61.000 ya dalam satu lot 62.000, alhamdulillah. Nah, tapi kalau kita lihat juga, kita bisa perhatikan nih, ternyata dari bulan April ya sampai dengan sekarang ini dia kelihatannya sideways ya. Kita tahu ya bulan April itu ada suatu kejadian di mana Presiden Trump memberikan tarif pajak untuk semua importer barang-barang import Amerika. Jadi negara yang ekspor ke Amerika itu dikenakan tarif ya, rata-rata 10%, tapi ada juga yang besar, tergantung kalau dia surplus terhadap itu. Oke, ya kira-kira itu saja yang saya bisa lakukan hari ini. Mudah-mudahan membantu. Apabila yang bertanya silakan tulis saja. Ingin mengetahui hal-hal yang lain, mungkin saya bisa bantu lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Semoga cuan.